Merasa frustasi, Cristiano Ronaldo cekik dan banting lawan. Cristiano Ronaldo menjadi sorotan atas aksinya membanting lawan saat laga Saudi Pro League ketika Al Hilal berhadapan dengan Al Nassr. Ronaldo tampak frustasi pada laga tersebut. Bintang asal Portugal itu tampak kesulitan mendapatkan suplai bola dari rekan-rekan timnya. Momen menarik terjadi di menit ke-57. Ronaldo berduel dengan seorang pemain dari Al Hilal, CR7 pun sampai terlihat mencekik leher sang lawan dan kemudian membantingnya ke permukaan. Dan atas tindakannya tersebut, Ronaldo pun langsung diganjar kartu kuning. Bukan cuma gol, Inter punya alasan khusus untuk pulangkan Lukaku. Selain serannya gol, ada sejumlah alasan kenapa Inter Milan tidak tertarik untuk memperpanjang pinjaman dari Romelu Lukaku. Selain kurangnya jumlah gol yang dicetaknya, angka-angka ekonomi di balik masa peminjaman Romelu Lukaku bersama Inter Milan jadi salah satu perhatian penting bagi klub saat ini. Keluarga Glazer kemungkinan bertahan di Manchester United enggan lepas saham mayoritas. Keluarga Glazer mungkin akan tetap bertahan di Manchester United. Kabar terbaru, mereka lebih tertarik untuk menerima bantuan investasi, namun tetap mempertahankan posisi sebagai pemilik saham mayoritas. Pilihan ini tampaknya tak disukai oleh supporter yang kini menginginkan keluarga Glazer pergi dari Manchester United setelah menguasai klub selama 18 tahun. LK Godongan ingin Manchester City bisa amankan treble winner musim ini. LK Godongan berharap apabila musim ini Manchester City bisa mendapatkan treble trophy. Harapan Godongan itu sendiri adalah sebuah keinginan untuk bisa menyaingi prestasi Manchester United yang juga mengamankan treble winner pada musim 1998-1999 dahulu. Apalagi untuk saat ini Manchester City sendiri memang belum pernah meraih trofi Liga Champions dan musim ini adalah kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Liverpool sudah kembali ke jalan yang benar. Cody Gakpo mengatakan Liverpool harus segera bangkit dari kemenangan 6-1 atas Leeds United saat mereka berusaha untuk menyelamatkan musim mereka yang sangatlah mengecewakan. Liverpool terlihat telah menemukan kembali performa terbaik mereka sebelum pertandingan ini dengan beberapa pemain yang memberikan kontribusi besar saat berhadapan dengan Arsenal pada pekan yang lalu. Diogo Jota senang akhirnya bisa mencetakkan gol setelah setahun puasa gol. Striker Liverpool yakni Diogo Jota mengaku sangat senang dapat kembali mencetakkan gol kala timnya menang 6-1 atas Leeds United. Jota terakhir kali membobol gawang lawan adalah 1 tahun yang lalu, tepatnya saat Liverpool bermain imbang 2-2 melawan Manchester City di Liga Inggris musim 2021-2022 pada April tahun kemarin. Di musim ini, pemilik nomor punggung 20 di Liverpool itu baru mengemaskan 2 gol dari total 20 penampilannya di semua kompetisi. Meski tak diunggulkan, Brighton PD bisa singkirkan setan merah di ajang FA Cup. Brighton sudah selangkah lebih dekat untuk mengakhiri puasa gelar juara mereka yang sangatlah panjang. The Seagulls berhasil menembus babak semifinal FA Cup yang digelar pada akhir pekan nanti, dan sebuah keyakinan diungkapkan oleh Lewis Dunk jelang pertandingan semifinal melawan Manchester United. Kapten Brighton itu optimis timnya mampu menyingkirkan Manchester United dan berhak lolos menuju partai final. Dan sendiri cukup optimis bahwa timnya sanggup mengalahkan Manchester United, yang menyebut timnya sudah membuktikan bahwa mereka sanggup bersaing dengan tim-tim papan atas Liga Premier Inggris. Jadi ia siap untuk memimpin timnya mengalahkan setan merah. Chelsea dipermalukan oleh Real Madrid. Chelsea kalah lagi di hadapan Real Madrid. The Blues menelan kekalahan dengan skor sama pada leg pertama yakni 0-2. Dua gol Madrid diciptakan oleh pemain yang sama yakni Rodrigo. Dengan kekalahan ini maka Chelsea resmi tersingkir dari perempat final Liga Champions. Los Blancos masih akan meneruskan perjalanan mereka di semifinal usai menang agregat 0-4 atas Chelsea. Sedang di partai lain, Napoli bermain imbang lawan AC Milan. Duel Napoli versus AC Milan di Stadio Diego Armando Maradona berakhir imbang 1-1. Gol Milan dicetakkan oleh Oliver Giroud di akhir babak yang pertama. Napoli kemudian menyamakan kedudukan lewat gol Victor Osimhen di penghujung laga. Dengan hasil ini AC Milan pun berhak lolos ke semifinal Liga Champions dengan kemenangan agregat 2-1 usai menang 1-0 pada leg pertama.
Dianggap kuda hitam, AC Milan buktikan mentalitas di Liga Champions. AC Milan mampu menyingkirkan Napoli di perempat final Liga Champions. Pelatih AC Milan Stefano Pioli sebelumnya berbesar hati setelah timnya diragukan bisa kalahkan Napoli. Namun dengan kesuksesan ini Pioli menegaskan bahwa AC Milan tidak bisa dianggap sebagai kuda hitam lagi. Real Madrid semakin dekat dengan gelar ke-15 Liga Champions. Real Madrid sukses mengunci tiket ke semifinal Liga Champions dan Los Blancos tinggal menjalani 2 fase lagi menuju gelar ke-15 mereka di kompetisi tersebut. Kini Los Merengues keempat besar untuk yang ke-11 kali sejak musim 2010-2011. Dari 11 kesempatan itu Real Madrid sukses menyabet 5 titel juara Liga Champions dan Santiago Bernabeu menjadi tempat yang paling banyak menyimpan si kuping besar, yakni sebesar 14 piala. Dan Real Madrid kini hanya berjarak 3 pertandingan lagi untuk bisa mengklaim titel ke-15 di ajang Liga Champions. Chelsea kalah lagi, Frank Lampard bikin rekor yang buruk. Chelsea menelan kekalahan beruntun dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Frank Lampard pun kembali menorehkan rekor yang buruk. Squawka mencatat Lampard menjadi manajer pertama yang tumbang dalam 4 laga pertamanya bersama The Blues. Kai Havertz dan kawan-kawan cuma bisa mencetakkan 1 gol dalam periode tersebut. Gusur Chelsea Ancelotti puji mentalitas dari para pemain Madrid. Real Madrid melaju mulus ke semifinal Liga Champions usai menaklukkan Chelsea. Ancelotti pun mengungkapkan bahwa pertandingan berjalan sulit sebagaimana yang sudah diprediksi. Namun sang pelatih mengakui bahwa timnya berhasil memenangkan laga karena tetap fokus hingga menit-menit akhir. Ancelotti pun memuji mentalitas dan semangat yang dimiliki oleh para pemainnya untuk tampil baik di level kompetisi Liga Champions sehingga Real Madrid selalu sukses melaju hingga ke babak semifinal. Manchester United gigit jari, Evan Ferguson putuskan bertahan di Brighton. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United bakal patah hati dalam perburuan Evan Ferguson karena sang striker dilaporkan menolak bergabung dengan Setan Merah yang merasa bahwa ia masih belum siap untuk pindah ke Manchester United karena ia baru semusim bermain di level senior. Selain itu ia juga ragu akan mendapatkan jam bermain reguler di skuad Manchester United jika ia pindah pada musim depan. Jadi ia kini lebih memilih untuk bertahan di Brighton saja. Supporter Dortmund mau Marco Reus pergi dari Sinyal Iduna Park. Masa depan Marco Reus bersama Borussia Dortmund nampaknya semakin tidak aman. Dikabarkan jika mayoritas para pendukung The Borussia menginginkan agar sang pemain hengkang dari Sinyal Iduna Park di musim panas nanti. Alasan mereka untuk tidak menginginkan agar Dortmund tidak memperpanjang kontrak dari Marco Reus mungkinlah masuk akal. Pasalnya Marco Reus sendiri menjadi salah satu pemain dengan gaji termahal di Sinyal Iduna Park saat ini dengan gaji sekitar 12 juta euro per musimnya. 3 pemain timnas Inggris mau diangkut oleh Newcastle United. Laporan dari The Telegraph mengungkapkan bahwa Newcastle United mau mendatangkan pemain-pemain besar untuk bisa menyambut musim 2023-2024. Kabarnya 3 pemain timnas Inggris yakni James Maddison, Ivan Toney dan Declan Rice akan didatangkan. Rencana akbar Newcastle United di musim panas 2023 mendatang tidak lepas dari keinginan manajer Eddie Howe untuk membangun skuad yang elit. Urgensi Newcastle United mendatangkan pemain ternama memang semakin besar sebab Newcastle United perlahan mulai menunjukkan kapasitasnya untuk bisa bersaing di papan atas. Bahkan jika Newcastle United tidak tergelincir, slot Liga Champions bisa saja diamankan oleh The Magpies. Diincar Barcelona, Pep Guardiola halangi kepergian dari Ilkay Gundogan. Rencana Barcelona untuk bisa membajak Ilkay Gundogan di musim panas nanti nampaknya akan menemui kegagalan. Sang gelandang dilaporkan tidak mendapatkan restu untuk pergi dari Manchester City. Dilansir oleh Football Insider, Pep Guardiola masih enggan untuk berpisah dengan Gundogan di musim panas mendatang. Di mata Pep, Gundogan punya peran yang sangat krusial di tim dan ia menilai sang gelandang memberikan dampak yang besar untuk permainan bagi The Citizen. Chelsea persilakan Liverpool angkut Conor Gallagher.
Dilansir dari Daily Mail, Liverpool dilaporkan siap mendatangkan jasa Gallagher karena sang gelandang kini masuk dalam daftar jual The Blues. Menurut laporan tersebut, Chelsea mempersiapkan Gallagher untuk pergi dari Stamford Bridge. Dikabarkan dari tim pelatih The Blues kurang puas dengan performa dari sang pemain. Mereka menilai penampilan sang gelandang tidak kunjung membaik meski sudah diberi banyak kesempatan untuk bermain. Alhasil Chelsea memutuskan agar produk akademi mereka itu tersedia di bursa transfer pada musim panas nanti. Arsenal serius transfer dari Dusan Vlahovic. Daftar pemain Dusan Vlahovic di musim panas nanti kian bertambah panjang. Terbaru Arsenal dilaporkan tertarik meminang striker milik Juventus tersebut. Football Insider mengklaim bahwa Arsenal tertarik untuk bisa mendatangkan Vlahovic untuk bisa memperkuat lini serang mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal tidak sekedar berwacana untuk bisa mendatangkan Vlahovic di musim panas nanti. The Gunners dilaporkan sudah mulai mengontak agen Vlahovic dan mereka menawarkan sang striker berkesempatan untuk pindah ke Inggris di musim panas nanti. Chelsea coba bajak Julian Alvarez. Dilansir dari VHS, Chelsea kini mengarahkan radar mereka kepada Manchester City. Mereka dikabarkan tertarik untuk bisa meminang Julian Alvarez dari Manchester City. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea tertarik untuk mendatangkan Alvarez karena rekam jejak dari sang pemain yang bagus. Dilaporkan Chelsea sudah menyiapkan tawaran yang menarik untuk menarik sang striker pindah menuju Stamford Bridge. Chelsea menawarkan jaminan sebagai striker utama bagi Alvarez yang dikabarkan akan memimpin lini serang Chelsea di musim depan. Manchester United tikung Liverpool untuk transfer Matheus Nunes. Laporan dari Football Insider melaporkan bahwa Liverpool memiliki pesaing berat untuk bisa mendatangkan jasa Matheus Nunes. Manchester United dilaporkan juga tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Nunes saat ini menjadi opsi yang menarik bagi Setan Merah. Erik ten Hag dikabarkan terkesan dengan penampilan dari gelandang milik Portugal tersebut. Dikabarkan Setan Merah siap menebus tebusan mencapai 80 juta pound dan disebut-sebut bakal diterima oleh Wolverhampton untuk mahar transfer Nunes di musim panas nanti. Chelsea segera pecat Frank Lampard usai kalah dari Real Madrid. Kini terbaru muncul berita panas di Chelsea. Pihak klub dikabarkan akan segera memecat Frank Lampard yang baru dikontraknya jadi manajer sementara. Dilaporkan oleh Give Me Sport, nasib Frank Lampard di ujung tanduk usai Chelsea kalah dari Real Madrid. Diketahui para petinggi Chelsea tidak akan memberikan kesempatan Frank Lampard untuk berlama-lama, sebab sebelumnya Liga Champions adalah asa terakhir untuk raih juara di musim ini. Tetapi sayangnya kini Chelsea terakhir kalah dari Real Madrid yang sudah memupuskan harapan untuk menjadi juara di musim ini. Diyakini 1 atau 2 minggu ke depan, Chelsea bisa saja memecat Frank Lampard untuk menunjuk manajer yang baru.